Shalom, satu kemurahan bagi saya boleh berdiri di hadapan saudara untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita sudah masuk di tanggal yang kedua dari bulan yang kedua dari satu tahun yang double atau ganda, yaitu 2020. Dan ini juga bukan kebetulan, 02/02/2020 itu jatuh di hari Minggu. Amin. Dan kita boleh mendengarkan suara Tuhan, ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan di tahun 2020 ini sesuai juga dengan apa yang menjadi janjinya di dalam kehidupan kita, ya. Hanya Kristen yang bodoh yang tidak bisa meraih atau merasakan janji Tuhan. Seumur hidup dia merasa susah, dia merasa khawatir, dia merasa bimbang, dan seolah-olah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, dia tidak mendapatkannya. Kenapa demikian? Karena ada satu pemahaman yang salah, satu paradigma yang keliru tentang Tuhan. Bahkan orang bilang bahwa diberkati di dalam Tuhan itu salah. Saya mau katakan buat saudara bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, karena berkat Tuhan itu komprehensif sifatnya. Hari ini saya masih bisa hidup, Anda bisa hidup, itu berkat Tuhan. Berkatlah itu, betul. Ya, masih bisa sehat Bu, Pak. Ya, saya ratusan kali keluar masuk rumah sakit. Dari ICU, you see me, I can see you, you can see me, gitu. Ya, dan semua dalam keadaan, ya. Bahkan waktu awal-awal saya melayani pekerjaan Tuhan, ya 3 kali saya berdoa, 3-tiganya mati, saudara. Orang mati 3-tiga. Satu hari di kesempatan yang keempat saya dipanggil lagi oleh seorang ibu yang memiliki suami, mereka sudah cukup tua. Dan saya dipanggil, saya bilang sama istri saya dan mama saya waktu itu masih hidup, saya bilang, udahlah aku gak mau berdoa, buat apa juga 3 kali aku berdoa terus mati semua. Terus kata istri saya, justru dia mau panggil engkau, ya ngapain juga kalau hasilnya juga mati. Terus kata mama saya, gak boleh begitu kamu, ayo doakan. Saya ajak istri saya, kenapa saya ajak istri, maksudnya biar dia hidup gitu, jangan saya sendirian, kan ada istri gitu, berdua. Nah waktu saya masuk, mereka selang sudah ada di seluruh badan dari Bapak ini. Dan saya berdoa, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hadapan hamba-Mu ada seorang Bapak yang Kau tahu dalam keadaan sakit. Dan kiranya, waktu saya ngomong kiranya, tiba-tiba istrinya, ibunya, rambutnya putih semua. Bisiki saya, Pak, kita nggak mau minta dia sembuh tapi mati ya Pak. Waktu dia minta begitu saya bilang, wah memang spesialisasi saya di situ. Jadi saya bilang, oh gampang banget ini. Tapi kan nggak mungkin karena matanya masih kadang-kadang lihat saya, kan saya nggak mau, biarlah Bapak ini mati, hei kau Pak, mati kau Pak gitu. Nanti dia dendam sama saya gitu. Jadi saya bilang, Tuhan, aduh saya mau ketawa gitu, oh haleluya, mudah ini. Terima kasih untuk 3 kematian sebelumnya Tuhan gitu. Dan saya bilang, Tuhan Kau tahu hatiku, dan biarlah Kau angkat sakit penyakitnya kita, walaupun orang kritis nggak boleh kita doakan, biar dia cepat mati, nggak boleh. Ya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Angkat sakit penyakitnya, Kau berkati Bapak ini Tuhan, doa saya jadi lepas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan saudara tahu kenapa ibu ini minta suaminya mati, karena sudah 2 rumah itu terjual. Dan mereka juga masih hutang itu ratusan juta. Dan Bapak ini hanya hidup dari mesin. Mau cabut itu mesin, mereka takut Tuhan. Enggak cabut, mau rumah ketiga, sedangkan rumah ketiga enggak ada mereka. Jadi dia hanya bilang, Pak Yohan tolong ya Pak, minta sama Tuhan Yesus. Ya udah, saya pulang, baru kita naik bajai. Biasa dulu masih susah, ya. Kalau Anda lihat kok ada hamba Tuhan tuh diberkati, Anda juga harus lihat background dulu, ya. Saya 25 tahun susah, melarat, miskin, gak punya apa-apa. Aduh, saya gak mau kembali di zaman itu. Ampun deh, jalan puluhan kilometer.
dihina orang, nggak punya apa-apa. Uang 1 sen juga nggak ada di kantong. Saya kalau doa itu di tanah terbuka, saya teriak, Tuhan Yesus, ada nggak sih? Ampun deh. Kaki sampai berdarah-darah. Saya bilang, where are you Lord? Where are you? Dan nggak ada suara terdengar, I am here. Nggak ada. Dan saya pikir benar-benar nggak ada dia. Lalu saya pulang ke rumah, saya bilang, mama saya selalu bilang, dari mana kamu? Ya itulah, capek hidup mah. Oh nggak boleh kamu ngomong begitu. Ya, mama sih udah tua, aku generasi muda. Mama nggak tahu apa-apa. Oh Yohan, kau belum tahu. Kau kalau tahu Tuhanmu yang kau sembah, maka hidupmu pasti dan pola pikirmu berubah untuk itu. Saya bilang saya nggak punya apa-apa, miskin. Sampai ke rumah nggak ada makanan sama sekali. Kita hanya makan nasi dengan garam gitu dikepel, terus bagi 2 lagi dengan kakak saya. Udah cuma nasi, garam tuh nasi panas-panas terus dikepel gitu, taruh garam dulu terus dikepel, bagi 2 lagi. Dulu saya punya opa strik ya, dia biasa didikan Belanda lagi. Kalau ada 4 nasi dikepel, saya punya keluarga ber-7. Nah itu dibagi 2 kan jadi 4. Nah terus kakak saya 1, terus adik-adik saya 1. Mereka bilang, opa saya bilang, yang tua harus mengalah sama yang muda. Jadi 4, adik saya tuh yang dapat. Kita tungguin aja, tungguin supaya mereka kenyang gitu. Dan anehnya nggak kenyang-kenyang mereka gitu. Mereka makan terus kasih lihat sama dia, gitu. Saya bilang ini susah banget sih gitu. Bahkan saya bilang, is there God? Apakah Tuhan tuh exist? Tapi satu hari ketika saya dirubah, I know there is God. Ada Tuhan yang begini. Kalau saya punya jempol 7, saya berikan 7-7-nya buat Tuhan. Dan saya bilang sama istri saya, now I know. Saya tahu, memang untuk menjadi Kristen yang jempolan, Anda dan saya harus melewati yang namanya proses. Harus. Kita keluar jadi pemenang. Karena saya sudah melewati itu, hari-hari ini kalau saya nggak punya apa-apa gitu, atau saya rasa sulit, saya lebih banyak. Istri saya selalu bilang, dia menikah dengan seorang suami, seorang lelaki pria, yang tidak pernah apa mah? Nggak pernah stres. Karena stresnya sudah terbayar dulu. Padahal juga kadang-kadang di belakang ini, aduh banyak stres. Tapi kalau dia minta sesuatu, kalau saya nggak ada, saya tutupi muka saya dengan koran. Istri saya suka tanya, ada nggak Pak? Ada dong. Kapan Pak? Itu yang gue nggak tahu kapan. Karena jarak antara surga dan bumi jauh. Jadi Anda selalu bilang on the way. Tapi pasti berkatnya tidak akan pernah berubah. Pasti sampai keribaan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah coba kita lihat, karena 02022020 kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20. Ya, yuk, biar Anda ingat ini sepanjang masa gitu ya. Apa? 02 Timotius, ya. Terus ayatnya yang 2 Timotius 2, ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-20 ya, 2 Timotius 2, ayat yang ke-20. Dapat semua? Yuk, 1, 2, dan 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Mungkin di dalam bahasa Indonesia bukan salah ya, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan honor and dishonor. Mulia, dan yang kedua bukan kurang mulia. Dishonor doesn't mean that. Dishonor dalam kamus bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan memalukan. Halo. Jadi
What do you think about 2020? Apa yang Anda renungkan dan pikirkan tentang tahun 2020? Gembala sidang kita sudah mengatakan bahwa 2020 adalah a new dimension year. Satu tahun yang memiliki dimensi ukuran yang baru. Yang mungkin apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin, saudara. Ya. Dan kalimat yang berikut itu biasa, saya dan Anda punya apa namanya, punya stigma mungkin ya, punya sebutan itu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Nah, bagian akhir daripada lagu itu mengajar kepada saya dan Anda tentang menjadi orang-orang yang terhormat. Halo. Menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen itu yang hidupnya itu penuh dengan kemuliaan gitu loh. Bukan hidup memalukan. Segala sesuatunya berharap kepada orang, minta kepada orang, berharap kepada orang kaya, berharap kepada orang-orang yang menurut Anda punya jabatan. Saya mau katakan buat Anda itu hidup memalukan. Hidup dari satu dosa ke dosa yang lain, dari satu tindakan negatif ke tindakan negatif yang lain, hidup apatis, hidup selalu dalam keadaan yang memalukan. But on the other hand, Alkitab katakan hiduplah seperti perabot-perabot dari emas itu. Hiduplah terhormat, saudara. Karena Yesus menderita tapi terhormat, dia mati terhormat. Halo. Kalau kita menjadi pria, jadilah pria yang terhormat. Kalau kita jadi suami, jadilah suami yang terhormat. Jadi istri, jadi adik, jadi orang tua, jadi anak, jadilah pribadi-pribadi Kristen yang terhormat. Yang selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya bersih. Meskipun di kiri kanan kita tahu bersama bahwa ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Gak mudah, memang gak gampang. 2020 memang juga gak gampang. Tetapi berkat penyertaan Tuhan juga kuat dalam hidup kita. Pasti kuat. Tuhan gitu loh. Kita adalah orang-orang yang menang, diberkati dengan kemenangan dari Kristus Yesus yang telah mati buat saya dan Anda di ruangan ini. Dia hidup terhormat. Dan banyak orang mencela dia. Sampai hari ini banyak orang-orang mencela Yesus. Yang paling mudah dicela adalah Kristen. Tapi jangan malu. Saya nggak malu sampai hari ini. Ada orang datang kepada saya, suami istri, dia presiden atau dia CEO dari satu perusahaan, dari bank ternama di Jakarta, di Indonesia. Dan dia 12 tahun nggak punya anak. Waktu saya khotbah terus dia maju ke depan karena Roh Tuhan ada pada saat itu dan bilang di sini ada satu keluarga suami istri yang gak punya anak dan dia maju ke depan. Mereka maju ke depan dan minta didoakan. Sebelum saya berdoa saya tanya, apakah kalian sudah dalam Tuhan terhormat? Dan istrinya bilang, saya sudah, tapi suami saya belum. Nah, saya jawab, kalau mau anak juga tolong si engkau juga percaya Yesus. Berdebat mereka, depan saya berdebat. Istrinya ngomong dalam bahasa Mandarin, tapi saya nggak tahu bahasa Mandarin, kurang lebih lah. Suaminya jawab lagi, tadi saya mau ikut campur, gitu. Terus dia bilang, Pak begini Pak, maaf. Suami saya orang baik. Terus dan dia mau Tuhan melalui Bapak kasih dulu anak, nanti dia baru pikirkan untuk jadi anak Tuhan. Nehi si melekete. Saya bilang terjemahkan dalam bahasa Mandarin. Yesus. Istrinya bilang, Pak kurang lebih gitu, lu harus dalam Tuhan lu, nggak boleh lu. Sampai nangis depan saya karena suaminya keras.
Cium mata apa cium aku, apa salahnya terima Yesus? Dan suaminya lihat muka saya agak benci juga, terus gini. Saya, oke nih, oke. Siap, ya siap. Kita doain. Dalam nama Tuhan Yesus, kau berkati mereka berdua dengan keturunan. Dan terhitung saat ini, hari ini juga, detik, menit, jam, hari ini. Dalam nama Yesus, kau berkati dia. Saya pegang dua kepala. Amin. Suaminya protes. Mau cium aku, nyamannya mah. Ini nyamannya banget gitu. Saya tanya apa Cik ngomong, iya dia bilang kok doanya begitu aja. Mau diapain? Mau sengkat gue jatuhin, gue injek-injek gitu. Dia bilang kita 12 tahun masa doanya begitu. Mau apa? Dia bilang Pak Pendeta, udah terima dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang sedikit panjangin lah Pak Pendeta, ya udah doa lagi. Aneh nih. Terus saya doa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dia terangkan dalam kedokterannya ya, saya ikutin aja dalam doa. Suaminya Tuhan yang tidak memiliki sel-sel telur, kan dia bilang sel telurnya kurang. Dan dia biar bisa dia bertelur Tuhan. Suaminya liatin saya gitu. Dan biarlah ibu ini yang panggul dan pinggulnya katanya sempit, kau lebarkan. Kalau saya mau bercanda saya bilang lebih dari jalan tol. Gitu. 6 bulan kemudian saya diundang lagi di perusahaan itu. Istrinya begini. Apa tuh Ci? Itu. Yang dulu sempit sekarang udah lebar Pak. Suaminya cium tangan bos. Boksu. Nih semua cium nih semua. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah begitu jempolan. Nah bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus hidup mempermuliakan Tuhan bukan mempermalukan Tuhan. Coba kita lihat satu kisah di dalam Matius pasal yang ke-9 ya. Ayat yang ke-21 dan 22 saja. Yuk. Baca sama-sama Saudara. Injil Matius ya bagian contoh bagaimana saya dan Anda juga bisa hidup. Mungkin di tahun yang susah, tahun yang penuh dengan tantangan, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ukuran yang Tuhan berikan ini baru semua, new dimension ya. Yuk baca sama-sama ayat 21 dan ayat yang ke-22. 1, 2, dan 3. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus ayat yang ke-22. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. When? Kapan? Since when? Kapan perempuan itu sembuh? Tolong dikembalikan lagi itu ayat, saya belum selesai. Ya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Terus ayat yang ke-22, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sejak kapan? According to Matthew, Alkitab katakan setelah perkataan Tuhan Yesus. Betul nggak? Imanmu telah menyelamatkan engkau titik, maka sejak saat itu, at that time, kapan Anda disembuhkan? Kapan Anda dijamah oleh Tuhan? Pada saat firman Tuhan ini. Halo. Jadi kalau ke gereja jangan tidur bos. Amin saudara. Karena seringkali Tuhan mengutuskan 2-3 orang berkumpul ada roh Allah di situ. Ada malaikat di situ. Malaikat sekarang suka pakai rekaman kayak begini. Anda lagi tidur nganga lagi. Dikirimnya ke surga live streaming bos. Bapak pusing, ini jadi bagaimana ini siapa ini? Jadi kalau Anda dengar firman, kan ibadah kurang lebih lah 1,5 jam, 2 jam. Apa susahnya kita melotot? Halo saudara, amin? Iya nanti juga kita akan tidur selamanya kok. Betul nggak? Kenapa di saat kebaktian itu kan jahat banget gitu loh. Keji, benar keji. Dengar firman bilang, menurut saya kalau ibadah kasih muka bagus sama Tuhan. Betul ya saudara? Waktu Anda masuk tuh kasih muka bagus di bawah. Hai, halo shalom.
Shalom, 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 shalom. Hai, shalom, shalom, shalom. Senyum. Kalau nggak ada orang ya jangan senyum. Kan berkatnya bagus dari Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saya yakin dan percaya Anda pergi datang ke gereja, dengar firman, Anda diberkati. Anda nggak boleh tanya lagi, kapan Tuhan? Kapan? Kapan? Kapan Tuhan? Nanti Tuhan jawab, emang lo maunya kapan? Lo maunya kapan? Kapan? Tuhan begitu, kalau saya dan Anda menabur, maka kita juga akan menuai yang terbaik kok. Nggak pernah salah, kan tadi saya bilang, saya susah, miskin, melarat, nggak punya apa-apa, dengan proses yang 30 tahun, 35 tahun, nggak gampang. Aduh, tapi saya lihat Tuhan itu hebat bekerja dengan luar biasa, supaya apa? Ketika kita ada di atas atau diberkati, ada di dalam berkat Tuhan, kita ingat tuh dari mana kita berasal. Jadi waktu saya diberkati, saya pernah janji sama Tuhan, Tuhan kalau Kau berkati aku, orang yang pertama yang harus menikmati berkatku selain istri dan anak-anakku adalah ibuku. Jadi waktu saya dapat itu berkat, saya datang ke rumah mama saya sudah. Saya telepon, Ma! Istri saya terus langsung, mama saya langsung bilang, kenapa kamu kecelakaan? Siapa yang tuh jawab itu? Kayaknya mama saya itu. Coba yang jawab, coba angkat tangan coba. Tuh berani teriak, berani tanggung jawab. No. Coba tadi angkat tangan. Nggak ada siapa-siapa di situ. Dan saya datang ke rumah mama saya. Dan dia lagi tidur-tiduran. Dan saya bilang, Ma, yuk cepet mandi pakai baju. Mama saya mau kemana? Kamu kan susah, nggak punya uang. Oh itu dulu. Itu kemarin. Kok secepat itu Tuhan berkati? Kan mama bilang bahwa aku akan diberkati tiba-tiba. Ya kapan itu tiba-tibanya? Sekarang. Jadi kita mau kemana? Makan ayo. Yang benar, ayo cepetan. Jangan kelamaan, ntar gagal nih. Dia mandi. Itu dia mandi, memang kita kan keluarga besar, 7. Dia telepon adik dan kakak-kakak saya, kakak dan adik-adik saya. 6 yang lain. Habis dia telepon baru dia ngomong sama saya. Yang lain boleh ikut. Harusnya nanya dulu baru telepon dong. But because I love my mom so much. Saya bilang, mawas. Terus nggak lama dia keluar lagi. Yohan, suami dan istri-istrinya mau ikut. Terus Tuhan bilang begini buat saya, bukankah kau selalu berkhotbah harus muka baik di hadapan aku? Ya. Dalam hati kalkulasi. Yang ikut berapa orang saudara? 25 orang. Karena istri-istrinya bilang gini, anak-anak susah ditinggal. Ibu saya datang ketiga kali, mereka masing-masing punya anak 2. Yohan anak-anaknya boleh ikut. Ajak aja seluruh rombongan sirkus semuanya. 3 mobil. Saya tanya sama mama saya, mau makan di mana Ma? Whatever you want. Wherever you want. Whatever and wherever you want. Dia nggak tahu apa yang mewah-mewah, dia nggak tahu. Cuman pembisiknya itu. Itu yang saya tengking tuh nggak keluar-keluar. Idih. Itu adik-adik saya sama kakak saya, ampun. Saya tanya, udah mah, kata Roh Kudus ya, aduh kata Roh Kudus. Mama saya selalu bisa buat, selalu baik. Kata Yesus, kata Roh Kudus, bagaimana kalau kita di Plaza Indonesia? Ampun Tuhan. Saya langsung nangis. Dia nggak tahu kalau di pinggir jalan jus 3.000, kalau di Plaza Indonesia 40 sampai 50.000. Saya tetap bilang, come on! Sambil lihat itu pembisik semua. ...25 orang bos. Belum termasuk orang dalam, tim dalam, istri dan 2 anak. 2 anak ini, ikut nggak aku Pak? Ikut semua. Istri saya, aku juga ikut. Ya harus, kalau nggak ikut juga lu marah-marah pasti kan ya, ikut.
Kita ke restoran yang, itu restoran meja panjang. Biasa kan kalau orang nggak punya duit, terus punya duit, bahasanya nggak jelas. Selamat siang. Berapa orang? Istri saya bilang, Pak jelas, udah nggak usah jelas, dia juga ngerti. Buktinya semuanya, baik Pak, baik. Ada yang nanya satu sama temannya, tuh Bapak ngomong apa? Udah ikutin aja. Makan, Eke di tengah. Seperti Tuhan Yesus di tengah. Makanan datang langsung dalam nama Yesus. Waduh, dari bebek sampai ayam. Sampai terus, binatang kaki 2, kaki 3, kaki 4. Itu jus-jus warna-warni keluar semua. Lagi mama saya bilang, boleh ini enggak sapi, apa namanya itu? Apa? Sapi lada hitam. Ya mau yang putih juga enggak apa-apa mah. Ini mau ini, ya udah pesen lah semua. Waduh. Saya lihat, waduh jutaan, begitu saya lihat menu, waduh Tuhan Yesus. Saya mau ke Pilatus cuci tangan pulang. Tapi Tuhan bilang, stay with me, gitu. Saya duduk, istri saya udah dia tendangin terus dari bawah. Saya ngeles, dia tendang kaki adik saya, budak. Selesai, Tuhan itu baik. Coba kiri kananmu bilang, Tuhan itu baik. Nah, sekali lagi bilang, Yesus itu baik. Tiba-tiba seorang konglomerat lewat. Ya kan? Siapa yang kirim? Tuhan Yesus. Harusnya dia ke sana 3 minggu kemudian, tapi Tuhan paksa dia hari itu. Dia lewat, saudara. Terus lewat saya, Pak Yohan. Bos, saya berdiri. Pak, sampai ketemu ya Pak? Ya siap. Oke, udah. Saya duduk lagi, dia jalan 5-6 langkah, dia mundur lagi. Siapa yang mundurkan dia? Tuhan Yesus. Kalau saya bersaksi bohong, Tuhan hukum saya sebesar-besarnya. Dia mundur, karena ada kaca situ. Kenapa dia mundur? Dan dia balik badan, dia langsung ke meja kita. Shalom Pak Yohan. Aduh, kapan lagi pegang tangan konglomerat? Halo Pak, shalom. Sama siapa Pak? Ini ibu saya, ini istri, anak-anak, dan seluruh keluarga saya, keluarga besar. Oh gitu ya Pak. Dan mereka berdiri, saya bilang ini sahabat saya. Berdiri mereka. Dan memang kelihatannya salah buat manusia, tapi benar di hadapan Tuhan. Mereka berdiri dan ngomong, terima kasih Om. Mujizat nggak itu? Saya langsung melotot, jangan bilang terima kasih. Mereka, makasih ya. Konglomeratnya jadi nggak enak, dia titip tuh kredit card di situ. Aman, tentram, terkendali. Begitu saya minta bon langsung, pelayannya. Pak maaf Pak, tadi teman Bapak itu udah titip kredit card dan dia bayar semua. Mohon maaf Pak. Saya bilang, kalau kita ditraktir nggak usah mohon maaf. Bersyukur. Saya lihat itu makanan saudara kayak gaun pengantin ke bawah. Waduh. Dan saya bilang, hey guys, dengar baik, lihat Tuhan baik itu. Kita dibayari semua. Warga saya memang kadang-kadang nggak tahu diri. Mereka bilang, kalau begitu kan Om Yohan belum traktir ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah ini, saya dan Anda juga harus seperti ini. Coba Anda lihat ayat 18. 18 dari Matius pasal yang ke-9. Yuk baca sama-sama. Tinggal 9 menit lagi tuh ya. Anda kuat? Saya udah rada-rada gak kuat nih. Ayo baca, 1, 2, 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan. Anda dapat apa dari ayat ini? Saya dapat satu saudara, jangan pernah berhenti berharap. Halo, jangan pernah berhenti berharap. Saya nggak punya jodoh, Tuhan udah 8 tahun, baru 8 tahun. Tante saya 63 tahun. Mujizat nggak itu? 63 tahun.
Wanita itu belum dapat jodoh umur 63 seperti pohon Natal itu kena salju. Dapat saudara, duda keren dari negeri Belanda, Holland. Umur 59 tahun. Udah punya perusahaan, punya rumah, segala macam. Mama saya tuh selalu dukung dia. Langsung dibikinin semua. Mama saya pernah ke Belanda dan didudak naksir sama mama saya. Tapi mama saya bilang gak mau. Karena suaminya atau papa saya udah meninggal. Dia udah janji gak mau menikah lagi. Kalau dia menikah lagi ya papa saya bangkit dari kubur. Dan dia buka itu peti mati. Munafik loh, dia tutup lagi. Dia bilang, I have a sister. Dia tanya, manis gak kayak engkau, cantik gak? Ya mirip. Akhirnya korespondensi. Setuju. Terus mereka yang duda Belanda bilang, kirim itu dong, apa namanya, foto. Tante saya 63. Aduh, Ren, udah pasti gak bisa, Ren. Sekarang dia minta foto. Mama saya penuh hikmat, kebijaksanaan, budi marifat. Malam dia doa sampai 4:30 pagi. Pagi-pagi dia ketemuin lagi kakaknya. Ini kata Roh Kudus, pulang ke rumah, cari foto 40 tahun yang lalu. Loh? Halo? Dosa nggak? Siapa yang bilang dosa? Kalau dia bilang, kirimkan foto saat ini, dosa. Mama saya kirim yang 40 tahun lalu. Dia cuma bilang, kirimkan fotomu. Nggak salah. Kalau dia kirim Krisdayanti, salah. Foto tante saya 40 tahun yang lalu, tante saya memang cantik. Tapi 40 tahun yang lalu, waduh keren. Pakai baju merah. Kirim ke Belanda, accepted, diterima, cum laude. Langsung kirim duit. Bilang sama istri saya, bikin paspor, visa, atur semua. Wah, mama saya bawa dia ke pasar baru. Shaggy, potong, dibob, digosok. Pedicure, manicure, daki 5 kilo keluar semua. Dikasih ini maaf, dikasih pakaian dalam yang layak. Dia kasih high heels. Begitu dia pulang ke rumah kita yang nggak tahu loh. Ini siapa ini? Tante kita. Kirim langsung pakai paket. Tiket istri saya langsung bisa masuk ke pesawat waktu itu. Langsung, dia nggak pernah naik pesawat. Ditutup. Pakai seat belt, dimasukin sama istri saya. Dan kalau boleh kunci. Biar nggak balik lagi lah. Dia pergi saudara, sampai pesawat hilang di awan, kita liatin. Udah hilang, selamat. Udah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak balik-balik. 3 bulan terakhir dia pulang. Orang yang terakhir keluar dari pesawat, tante saya. Sampai kita bilang, ini kemana nih? Jangan-jangan paket jatuh di tengah udara kali. Dia pulang pakai sepatu boot. Langsung, halo. Saya dulu 63 tahun kenapa jadi begini? Dan dia bilang bahwa bulan depan dia akan menikah. Dan dia meninggal di usia 86 tahun. Dari sana saya bisa dapat ini cerita. Jangan pernah berhenti berharap. Orang ini adalah kepala rumah ibadat, nggak ngaruh. Saya hamba Tuhan, nggak ngaruh. Saya teman dekat hamba Tuhan, nggak ngaruh. Tapi yang mempengaruhi adalah bagaimana saya dan Anda hidup untuk tetap berharap kepada Tuhan, itu yang benar. As long as you live, berharap sama Tuhan. Walaupun orang bilang ini putus harapanmu, bagi Tuhan tidak ada yang putus, tidak ada yang terlambat. Saya udah tua Tuhan, enggak ada tua, enggak ada muda, dalam Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Kepala rumah ibadat secara kurikulum vitae mungkin sudah mumpuni, tapi lihat juga perkaranya anaknya meninggal. Sebetulnya dia tidak harus datang lagi kepada Yesus, sudah mati kubur. Tapi dia datang kepada Yesus, kata Alkitab, according to the Bible, dia datang kepada Yesus. Dia bilang, Lord Jesus, Master, my daughter just died, but come to my house
and she will be raised. Kan Yesus ikut. Alkitab bilang Yesus ikut. Kalau imanmu besar, imanmu tetap berharap kepada Tuhan, Yesus follow you. Halo? Yesus follow you. Saya 25 tahun kontrak rumah. Mama saya bilang sama saya, minta sama Tuhan. Jangan pernah putus berharap, tapi penghasilanku mah cuma 250 ribu. Jangan lihat penghasilanmu, lihat Tuhan dalam hidupmu. Saya bilang kan ini mah hitung-hitungan, jangan hitung begitu. Jangan hitung secara dunia, hitung secara surgawi. New dimension. Terus saya bilang, Ma, what should I do? Ibu saya bilang, nah lihat yang kedua, yang terakhir. Coba Anda lihat di ayatnya yang ke-23. Baca sama-sama. Ayat 21 maksud saya. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan. Orang berkata dalam hati. Anda terjemahkan dengan apa itu? Kalau saya khotbah dalam hati, Anda dengar. Dan Anda juga artikan dalam hati. Pulangnya bisa beda-beda nih. Ini ngomongnya nggak tahu. Nih, karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. All you have to do, yang tadi saya bilang, ku pandang wajahmu dan berseru. Jangan rubah posisi terus saja. Pertolongan ku datang darimu. Jam 12 malam saya bangun terus tiap malam dulu jam 12 bang. Mama saya bilang kamu bangun jam 12 malam. Saya bilang kenapa nggak jam 9 malam? Dari jam 12 malam sampai jam 3, jam 2. Kenapa harus jam 12 malam? Saingannya sedikit. Yang lain pada saingan mati semua. Anda haleluya, haleluya. Nggak usah minta pekerjaan, nggak usah minta jodoh, nggak usah. Puji dia terus aja, sembah dia. Haleluya. Sampai jangan terlalu banyak omong. Jangan terlalu banyak apa namanya ya, yang aneh-aneh. Itu aja nggak bisa. Bagaimana Anda mau diberkati banyak? Kemurahan-Mu panjang dan pendek-pendek. Lebih dari hidup. Biar panjang juga waktunya, dihitung di sana. Jeripayahmu dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Maka jiwaku harus sungguh-sungguh dari rongga perut. Tadi saya bilang jangan pelan-pelan, jangan nada rendah. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Dicepetin, kemurahanmu lebih daripada hidup. Saya bangun jam 4:15. 4:15. Kenapa saya bangun? Karena sahabat saudara kita udah teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah saya bilang, bos, sesama umat dilarang saling mendahului. Tapi kalau mau tanya bos, kayaknya saya duluan yang harus dijawab. Karena saya dari jam 12 malam. 2 tahun, Tuhan jawab saya habis. Habis. Dia kirim orang-orang yang kemasukan Roh Kudus. You know? Pak Johan, kemarin seminggu ini kenapa ya saya tidur, saya lihat muka Pak Johan. Saya juga nggak tahu yang punya mimpi bagaimana ngelihat muka saya. Tapi ternyata begini Pak, saya udah 1 bulan ini saya diberkati Tuhan, bisnis saya maju banget Pak. Luar biasa, saya bingung, saya harus kasih siapa ya. Saya udah janji sama Tuhan, saya mau kasih berkat sama Pak Pendeta. Tiba-tiba wajah Pak Pendeta, terus saya bilang jangan dihapus itu wajah. Pak boleh nggak saya berkati Bapak? Harus, jangan boleh, harus.
Kira-kira kapan Pak saya berkati ya? Kapan? Sekarang dong, jangan lama-lama sekarang. Pak saya transfer atau Bapak ambil di rumah? Oh ambil di rumah. Transfer lama, bisa 2 bulan, 3 minggu. Lupa lagi, ambil di rumah. Oke Pak ya, Tuhan berkati, amin. Sampai ketemu ya Pak, Bapak mau ke rumah saya, amin. Kapan Pak? Besok. Besok. Saya datang ke rumah, saya bilang, Ma, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Aduh, Tuhan Yesus baik. Oh, after 2 years, oh Tuhan Yesus baik. Wah, aku ketemu orang, oh luar biasa. Oh, Ma. Dia lagi nyapu. Wah, puji Tuhan, Pak ya. Terus kamu mau apa? Mau ambil di rumahnya, Ma. Rumahnya di mana, Pak? Itu kok nggak tahu di mana tuh. Saya lupa nanya, Saudara. Saya masuk lagi ke kamar, aduh Tuhan tolong. Saya nggak salah, tapi aduh saya benar goblok Tuhan. Saya ini pendeta Nora. Tiba-tiba dia telepon setelah 1 jam. Pak pendeta mau ambil berkat di rumah. Iya, tapi Pak pendeta udah tahu nggak rumahnya? Belum. Pak pendeta ini alamat saya. Oke siap, pagi-pagi. Dia bilang jam 10, setengah 8 saya udah di rumahnya. Pembantu bilang kata Bapak jam 10 nanti dia balik. Udah di sini aja setengah 8. Istrinya keluar, ada apa ya? Nunggu Bapak. Nunggu apa Bapaknya? Berkatnya yang dia udah janji. Dia berkati saya pulang dengan sorak-sorai. Saya tutup firman Tuhan, jangan pernah berhenti berharap. Mau denger yang 2, 3, 4, 5, jam 11.30. Tuhan Yesus memberkati Anda. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo kita tunduk kepala kita, berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang seringkali occupying us atau memenuhi benak kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perkatakan. Sehingga akhirnya membutakan kami. Bagaimana seharusnya kami hidup terhormat, mulia, bukan memalukan. Nah hal yang pertama yang mulia, yang kami boleh terima dari kebenaran firman. Sama seperti kepala rumah ibadat itu, walaupun sudah meninggal, sudah mati. Tapi dia datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa di dalam Yesus tetap ada harapan. Kami adalah anak-anak-Mu yang boleh membaca cerita ini di dalam firman-Mu. Dan firman ini tidak pernah berubah dan tidak pernah berbohong. Dan kami mau melakukan hal yang sama. Menurut orang sudah mati, menurut orang sudah tidak berharga, tak bernilai. Harus dibuang. Tapi kami mau datang kepadamu karena kami yakin dan percaya yang mati Engkau bisa bangkitkan. Yang tidak berharga sekalipun Engkau bisa angkat tinggi. Ajar kami untuk tetap terus berharap kepada Engkau, bukan kepada manusia. Karena firman-Mu berkata terkutuk manusia mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Engkau berkati seluruh jemaat-Mu pada siang di tempat ini. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka, keuangan finansial, usaha, perusahaan mereka, Tuhan, bisnis mereka Engkau berkati, kesehatan mereka Engkau berkati, pelayanan gereja mereka Engkau berkati, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk baju.